Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa bersama dengan Pak Guru pada pagi ini. Pada pagi ini kita boleh berkumpul berjumpa dalam suasana yang sehat selalu, dan kita pun harus bersyukur kepada Tuhan bahwa pada pagi ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk berjumpa dalam kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini. Baik anak-anak, pada pagi ini kita akan melihat materi atau konten tentang arti dan makna gereja dalam pertemuan pertama ini. Adapun capaian pembelajaran pada kesempatan ini adalah peserta didik mampu memahami arti dan makna gereja. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami arti dan makna gereja. Yang kedua, mengetahui siapa itu gereja. Yang ketiga, menyebutkan apa itu gereja sebagai umat Allah. Dan yang keempat, mengetahui ciri-ciri gereja sebagai umat Allah. Yang kelima, memahami konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Dan yang terakhir, memahami dasar gereja sebagai umat Allah. Pada poin yang berikut ini, Pak Guru menyajikan satu gambar tentang gereja. Silahkan Anda sekalian melihat, mengamati, dan mencermati gambar ini, lalu Anda diberi kesempatan untuk menjawab dua pertanyaan yang sudah disajikan. Apa itu gereja dan siapa itu gereja? Lalu kemudian Anda bisa merefleksikan di dalam hidup Anda sehari-hari. Selanjutnya anak-anak, kita masuk pada inti dari konten atau materi arti dan makna gereja. Yang pertama, arti atau pengertian gereja. Secara etimologi, gereja berasal dari bahasa Portugis, dari istilah gereja, dalam bahasa Latin ecclesia, dalam bahasa Yunani juga ecclesia, yang berarti persekutuan atau jemaat. Jadi, gereja adalah rumah atau tempat ibadah umat beriman, baik itu Kristen Protestan maupun Kristen Katolik. Yang kedua, secara umum gereja adalah sebagai lembaga rohani atau keagamaan yang di dalamnya setiap orang diajak membantu atau membina relasi dengan Allah melalui ibadat, perayaan Ekaristi ataupun misa. Dan yang ketiga, menurut Gaudium et Spes, gereja adalah persekutuan umat yang percaya akan Yesus Kristus di bawah bimbingan Roh Kudus dalam siarahan menuju Allah Bapa. Jadi, gereja adalah tempat umat Allah berkumpul. Siapakah gereja? Gereja adalah kita, gereja adalah aku, kamu, dan bagian dari perkumpulan atau persekutuan. Gereja adalah umat terpilih dari Allah. Umat Allah menekankan dua hal penting di sini. Yang pertama, gereja adalah bukan semata-mata organisasi manusiawi, tetapi perwujudan karya Allah yang konkret pada pilihan dan kasih Allah. Yang kedua, gereja adalah bukan saja awam atau hierarki, tapi seluruh umat Allah. Yang kedua, gereja yang umat. Ciri gereja umat Allah. Mengapa disebut umat Allah? Karena mempunyai ciri-ciri berikut. Yang pertama, umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Yang kedua, tujuan Allah dan umatnya untuk misi tertentu, yaitu membawa karya keselamatan bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, gereja yang mengumat. Ciri-ciri gereja umat Allah. Mengapa disebut umat Allah?
karena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan Allah. Yang kedua, tujuan Allah dan umatnya untuk misi tertentu, yaitu membawa karya keselamatan bagi seluruh manusia. Dan yang ketiga, hubungan antara Allah dan umatnya dimeteraikan atau diresmikan oleh suatu perjanjian, yaitu perjanjian cinta kasih. Umat Allah harus mentaati perintah-perintah Allah, dan Allah akan menepati janji-janjinya. Dan yang terakhir, umat selalu dalam perjalanan melewati padang pasir menuju tanah terjanji. Jadi gereja merupakan umat Allah yang sedang dalam perjalanan menuju Allah Bapa. Berikut dasar dan konsekuensi gereja mengumat. Yang pertama, dasar gereja yang mengumat. Hidup mengumat merupakan hakikat gereja itu sendiri. Sebab hakikat gereja adalah persaudaraan cinta kasih seperti yang dicerminkan oleh hidup umat perdana. Kisah Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Yang kedua, dalam hidup mengumat banyak karisma dan rupa-rupa karunia yang dapat dilihat dan diterima dan digunakan untuk kekayaan seluruh gereja. Hidup gereja yang selalu menampilkan segi organisatoris dan struktural dapat mematikan banyak karisma dan karunia yang muncul dari bawah. Bandingkan 1 Korintus bab 12 ayat 7 sampai 11. Dan yang ketiga, dalam hidup mengumat, semua orang yang merasa mengerti martabat yang sama akan bertanggung jawab secara aktif dalam fungsinya masing-masing untuk membangun gereja dan memberi kesaksian kepada dunia. Dan yang terakhir, konsekuensi gereja mengumat. Konsekuensi bagi pimpinan gereja yaitu meliputi menyadari fungsi pimpinan, harus peka untuk melihat dan mendengar karisma karunia yang tumbuh di kalangan umat. Yang kedua, konsekuensi bagi anggota umat, menyadari dan menghayati persatuan dengan umat lain. Dan yang kedua, aktif dalam kehidupan umat, menggunakan segala karisma, karunia dan fungsi yang dipercayakan kepadanya untuk misi gereja. Dan yang terakhir, konsekuensi bagi hubungan awam dan hierarki. Kaum awam bukan lagi pelengkap atau pelengkap penderita, tetapi sebagai partner hierarki. Dan yang kedua, awam dan hierarki memiliki martabat yang sama, hanya berbeda fungsi. Baik, itu saja pertemuan kita pada pagi ini, anak-anak. Jadi ada yang belum paham, belum mengerti, silakan Anda nanti bisa mengontak Pak Guru atau bisa mereview kembali video pembelajaran supaya Anda bisa memahaminya secara baik. Itu saja pertemuan kita pada pagi ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.